Pemirsa, sejumlah bakal calon Dewan Pimpinan Daerah DPD melakukan pendaftaran langsung ke KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana situasi di lokasi pendaftaran, kita telah terhubung dengan rekan Rezaldi Safitri langsung dari kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik Rezaldi, seperti apa mekanisme pendaftaran dan kemudian syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPD? Silakan. Oke, baik rekan Tenri Ayu di studio, dan dapat kami laporkan saat ini kami sedang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Barat, di mana di tempat ini sejak tanggal 1 Mei hingga tanggal 14 Mei 2024 KPU membuka pendaftaran bagi bakal calon untuk DPD dan juga legislatif untuk pemilu 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui sejauh mana yang telah dilakukan KPU untuk pendaftaran ini, kita telah bersama dengan Bapak Said Usman Umar selaku Koordinator Divisi Bidang Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Barat. Oke, selamat sore. Sore Pak, sore. Saya mungkin bisa dijelaskan Pak kondisi terkini pendaftaran DPD dan di KPU Provinsi Sulawesi Barat. Oh iya, jadi perlu kami sampaikan kepada publik Sulawesi Barat bahwa sejak tanggal 1 sampai tanggal 14 ini KPU Provinsi Sulawesi Barat telah membuka pendaftaran pengajuan bakal calon, baik dari calon perseorangan yaitu Dewan Perwakilan Daerah dan dari unsur parpol yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kami sampai hari ini masih tetap standby untuk menunggu, dan baru saja kami telah menutup untuk hari ini karena waktu yang disiapkan mulai jam 8.00 sampai dengan jam 16.00. Ini tadi terakhir ada satu yang baru saja masuk dari unsur DPD. Baik Pak, hingga saat ini ada dari 25 bakal calon, ya, khususnya untuk DPD yang dinyatakan memenuhi syarat untuk pendaftaran sendiri Pak. Sejauh ini sudah berapa orang Pak? Ya, sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa sebelum masuk di tahapan pendaftaran, ini khusus untuk DPD ya, sebelum masuk di pengajuan calon, terlebih dahulu para calon DPD ini mengajukan dukungan. Jadi memasukkan dukungan. Kalau persyaratan di Provinsi Sulawesi Barat itu mesti memasukkan dukungan sebanyak 1.000 atau lebih. Jadi yang dimasukkan itu adalah KTP penduduk dan pernyataan dukungan dari penduduk yang bersangkutan. Nah, itu yang kemudian kami proses. Sejak awal sebenarnya ada 27 orang yang mengajukan dukungan. Hanya di tengah jalan ada salah satu calon yang kemudian mengundurkan diri atau tidak lanjut ke tahapan verifikasi. Akhirnya kami KPU Provinsi Sulawesi Barat hanya melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, itu sebanyak 26 calon. Nah, endingnya sebagaimana yang telah kami sampaikan, umumkan kepada publik, bahwa dari 26 orang itu ada salah satu calon yang tidak memenuhi syarat ketika kita lakukan verifikasi faktual. Akhirnya yang bersangkutan tidak bisa lanjut di tahapan pendaftaran calon yang berproses sejak tanggal 1 Mei ini. Jadi tersisa untuk Sulawesi Barat itu hanya menyisakan 25 bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan perseorangan itu. Pak, dari hari ini, dari pantauan kami sejak pagi tadi sampai tadi selesai ya sekitar sore tadi, itu ada sekitar 5 bakal calon yang mendaftar Pak. Dari 25 bakal calon di DPD. Itu kenapa Pak mereka belum semuanya, mungkin baru. Oh iya. Jadi kami ingin sampaikan bahwa sejak tanggal 1 kami membuka pendaftaran, bahkan ini se-Indonesia. Tanggal 5 kami baru menerima salah satu bakal calon dari unsur DPD. Kemudian per hari ini baru kami menerima lagi 4 orang.
Jadi dari 25 calon DPD yang telah memenuhi syarat dukungan, baru 5 yang mengajukan pendaftaran. 5 ini telah kami verifikasi dukungan pencalonannya dan itu memenuhi syarat dan diterima. Nanti ke depannya setelah tahapan pendaftaran ini baru kemudian kita verifikasi administrasi berkas calonnya. Ada beberapa tahap Pak dari Silon Pak ya, mereka mendaftar lewat Silon, terus mereka melakukan pendaftaran langsung melalui KPU Sulawesi Barat. Setelah rangkaian pendaftaran ini, mungkin bisa dijelaskan Pak tahapan-tahapan berikutnya untuk bakal calonnya? Ya, kami ingin sampaikan bahwa yang berbeda dengan metode pendaftaran calon pada 5 tahun yang lalu, untuk tahapan kali ini kami KPU menyiapkan penggunaan aplikasi yang disebut dengan aplikasi Silon. Jadi para calon ini memasukkan semua berkas. Jadi sebenarnya ada 2 ya. Ada 2 yaitu syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan ini itu dibawa secara fisik berupa model pengajuan calon dan surat pernyataan. Sekaligus juga diupload ke aplikasi itu. Kemudian semua syarat calon dari DPD ini itu dimasukkan melalui aplikasi Silon. Makanya mungkin tadi kita saksikan sama-sama ketika kita menerima 4 bakal calon itu hanya membawa 2 lembar ya, 2-3 lembar dalam satu map untuk pengajuan calonnya. Beda dengan dulu sampai membawa box untuk penyerahan pencalonannya. Hari ini kita telah dibantu dengan aplikasi Silon. Jadi semua berkas syarat calon seperti KTP, kemudian surat keterangan kesehatan dan dokumen lain itu semuanya dimasukkan ke dalam aplikasi. Mungkin yang terakhir Pak, dengan serangkaian tahapan dari bakal calon ini Pak, dan juga untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil Pak, mungkin harapan Bapak selaku Pak Said selaku komisioner mewakili KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk pemilu 2024 mendatang Pak. Oh ya, tentu itu. Cuma sebelum itu kami ingin sampaikan bahwa kami juga membuka pendaftaran bagi pengajuan calon dari unsur partai politik. Kalau kita melihat komposisi di DPR Provinsi Sulawesi Barat ini ada 45 kursi, sudah ada partai yang sudah ditetapkan oleh KPU RI 18 partai, maka setiap partai akan memasukkan calon DPR Provinsi itu sebanyak 45. Jadi partai politik mestinya sudah menyiapkan caleg-calegnya sebanyak 45 orang yang tersebar di 7 dapil di Sulawesi Barat ini. Nah ini yang kami khawatirkan karena sampai hari ini sudah memasuki hari ke-8, belum ada satupun partai yang telah datang ke Provinsi Sulawesi Barat untuk mengajukan bakal calonnya. Makanya kami ingin menyampaikan kepada pihak partai politik untuk segera datang, tentunya dengan melengkapi syarat calon dan syarat pencalonannya. Untuk kemudian kami verifikasi sehingga kedepannya bisa kita mengikuti kontestasi ini secara baik dan mampu menjamin integritas penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, tentu dengan kerjasama dengan semua stakeholder. Baik itu penyelenggara pemilu itu sendiri, ada KPU, ada Bawaslu, kemudian stakeholder dari pemerintah, Ormas tentunya juga. Tentu yang paling penting ini adalah dari unsur media. Kami butuh kerjasamanya, utamanya dalam hal mengawal tahapan ini sehingga publik betul-betul mengetahui seperti apa tahapan yang sementara berjalan. Termasuk ketika kami sudah mengumumkan DCS, ini di bulan Agustus ya, baik DCS dari daftar calon sementara dari unsur DPD maupun daftar calon sementara dari unsur parpol, kita umumkan. Kami tentu butuh ada publikasi dari media dan sehingga dapat ditanggapi oleh masyarakat atas calon-calon kita yang akan
bertarung atau berkontestasi nanti di 2024 yang akan datang. Baik, Pak Said Usman Umar, terima kasih atas waktunya untuk TVRI Sulawesi Barat. Dan saudara, demikian wawancara kami bersama Said Usman Umar dari KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan kembali ke studio bersama rekan April. Silakan April. Baik, rekan Resaldi Safitri dari KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait pendaftaran peserta pemilu 2024 mendatang. Terima kasih Resaldi dan selamat bertugas kembali.